Selamat datang di Aljabar Linear Elementer, Inovasi Pembelajaran Digital tahun 2021 bersama saya Iwan Ernanto. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai tutorial 6.4 bagian 3 terkait dengan aplikasi nilai eigen dan vektor eigen. Mari simak penjelasan berikut ini. Diberikan soal, diberikan matriks A, jadi matriks dengan semua entry-nya bernilai A, dengan A anggota himpunan semua bilang real dan A-nya itu tidak bernilai 0. Nah, kita diminta untuk menyelidiki apakah matriks A dapat didiagonalkan atau tidak. Nah, untuk menyelidiki apakah matriks A dapat didiagonalkan atau tidak, berarti kita perlu mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Nah, langkah pertamanya adalah menentukan polinomial karakteristik dari matriks A. Nah, berarti CA lambda ya. Nah, CA lambda adalah determinan dari ya, A minus lambda I. Nah, determinan dari A minus lambda I berarti di sini kita punya A minus lambda, kemudian A, ini A minus lambda, di sini A, di sini A minus lambda. Oke. Nah, kita menggunakan ekspansi baris yang pertama, sehingga ini hasilnya adalah A minus lambda dikalikan dengan A minus lambda dikuadratkan dikurangi A kuadrat, kemudian dikurangi dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A minus lambda dikurangkan dengan A kuadrat, kemudian ditambah dengan A dikalikan dengan ya A kuadrat dikurangi dengan A dikalikan A minus lambda. Oke. Nah, ini hasilnya adalah A minus lambda. Kemudian yang di sini ini hasilnya adalah ya A kuadrat dikurangi 2 lambda A tambah dengan lambda A kuadrat lambda kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Kemudian di sini A dikalikan dengan A kuadrat dikurangi A lambda dikurangi dengan A kuadrat ditambah dengan A dikalikan dengan A kuadrat dikurangi dengan A kuadrat ditambah dengan A lambda. Oke, berarti saya tuliskan di sini. Berarti ini A minus lambda dikalikan dengan ya. Berarti lambda kuadrat dikurangi dengan 2 lambda A. Oke, kemudian ini A kuadratnya hilang menjadi ditambah dengan A kuadrat lambda. Kemudian di sini juga sama ya, A kuadrat lambda juga. Oke, berarti di sini sama dengan ya A minus lambda. Di sini kita keluarkan lambdanya, berarti hasilnya adalah lambda minus 2A. Kemudian ditambah dengan A kuadrat, di sini dikalikan lambda. Kalau kita lambdanya kita keluarkan, ini menjadi A minus lambda dikalikan lambda minus 2A ditambah dengan A kuadrat ya. Nah, berarti nanti kita peroleh CA lambda itu adalah tadi ya lambda dikalikan dengan A minus lambda ya A minus lambda dikalikan dengan lambda minus 2A kemudian ditambah dengan 2A kuadrat. Ini sama dengan lambda dikalikan dengan A lambda dikurangi dengan lambda kuadrat ditambah dikurangi dengan 2A kuadrat ditambah dengan 2A lambda. Ya, di sini ditambah 2A kuadrat. Nah, ini menjadi hilang. Kemudian ya, berarti kita peroleh lambda ini 3A lambda dikurangi lambda kuadrat. Nah, kalau lambdanya kita keluarkan berarti kita peroleh lambda kuadrat. Di sini berarti
3A minus lambda. Oke. Nah, berarti nilai eigen dari matriks A itu adalah lambda 1 sama dengan 0 dengan ya multiplisitas 2 dan lambda 1 sama dengan 3A, lambda 2 sama dengan 3A. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari vektor-vektor eigen untuk masing-masing nilai eigen. Ini untuk nilai eigen lambda ini sama dengan 0. Nah, misalkan vektor x, y, z ini adalah vektor eigen dari A yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan 0. Berarti di sini kita punya matriks A, yakni matriks A. Kita kalikan dengan vektor x, y, z. Ini sama dengan lambda, lambdanya adalah 0 dikalikan dengan vektor x, y, z. Nah, berarti di sini kita peroleh ini adalah AX tambah AY tambah AZ. Ini AX tambah AY tambah AZ. AX tambah AY tambah AZ. Nah, ini sama dengan vektor kolom 0. Nah, dari kesamaan vektor ini maka kita peroleh ya AX tambah AY tambah AZ ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, mengingat A ini tidak sama dengan 0 gitu ya, maka kita peroleh bahwa X tambah Y tambah Z ini sama dengan 0. Nah, atau dengan kata lain bisa kita peroleh X-nya ini sama dengan minus Y minus Z. Nah, kalau kita parameterisasi Y-nya sama dengan T, ini anggota R, Z-nya sama dengan U anggota R, maka akan kita peroleh matriks nilai X-nya itu adalah ya minus T minus U. Dengan demikian, vektor X, Y, Z tadi mempunyai bentuk minus T minus U, di sini T, di sini U. Atau bisa kita nyatakan dalam bentuk minus T, ini T, ini 0 ditambah minus U, ini 0, ini U. Ini sama dengan ya T dikalikan dengan min 1, 1, 0 ditambah dengan U dikalikan dengan min 1, 0, 1. Ini adalah vektor-vektor yang merupakan nilai eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan 0. Jadi vektor ini ya min 1, 1, 0 dan min 1, 0, 1 ini adalah vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya akan dicari vektor eigen untuk nilai lambda sama dengan 3. Berarti nah, kita misalkan vektor x, y, z ini adalah vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan 3A ya. 3A. Oke. Nah, maka kita peroleh di sini matriks A dikalikan dengan vektor x, y, z, hasilnya adalah lambdanya 3A, kita kalikan dengan ya x, y, z. Maka akan kita peroleh di sini ini AX tambah AY tambah AZ, AX tambah AY tambah AZ,
AX tambah AY tambah AZ ini sama dengan ya 3AX 3AY 3AZ. Nah, kesamaan dua vektor ini maka kita peroleh bahwa AX tambah AY tambah AZ ini sama dengan 3AX, AX tambah AY tambah AZ ini sama dengan 3AY, yang terakhir AX tambah AY tambah AZ ini sama dengan 3AZ. Nah, mengingat A nya tidak sama dengan 0, persamaan pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut ini ekuivalen dengan X tambah Y tambah Z ini sama dengan 3X, X tambah Y tambah Z ini sama dengan 3Y, X tambah Y tambah Z ini sama dengan 3Z. Nah, SPL ini mempunyai solusi yakni X sama dengan Y sama dengan Z. Nah, dengan melakukan parametrisasi, jika dimisalkan Z-nya sama dengan U, anggota himpunan semua bilang real, maka akan kita peroleh ya X akan sama dengan Y sama dengan Z itu sama dengan U. Dengan demikian, vektor eigen XYZ yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan 3A ini mempunyai bentuk ya U. Berarti U dikalikan dengan 111. Jadi vektor 111 ini merupakan vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan 3A. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan kembali himpunan vektor eigen dari matriks A, yakni tadi yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan 0, yakni min 1 1 0 dan juga min 1 0 1. Nah, kemudian ditambahkan dengan yang vektor yang terakhir ini adalah vektor 111. Nah, dapat diperhatikan kalau ya himpunan ini adalah himpunan bebas linear. Nah, himpunan bebas linear dengan 3 elemen di R3 ini ya pasti ini juga himpunan merupakan basis ya. Basis untuk R3. Nah, dengan demikian matriks A itu dapat didiagonalkan. Nah, lebih lanjut bentuk diagonal dari matriks A adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah A. Itu kita kali ini A sama dengan P. P-nya adalah itu ya. Matriks dengan kolomnya adalah kolom dari vektor-vektor eigennya. Berarti ini min 1 1 0, kemudian min 1 0 1, kemudian ini 1 semua. Nah, ini dikalikan dengan matriks diagonal. Nah, diagonalnya ini adalah 0, di sini 0, kemudian di sini 3A. Ya, di sini berarti 0 0 0 0 0. Kemudian dikalikan dengan ya min 1 min 1 1 1 0 1 0 1 1 inverse. Oke. Nah, jadi apapun nilai untuk A itu matriks A nya itu dapat didiagonalkan. Jadi demikian pembahasan mengenai tutorial 6.4 nilai eigen dan vektor eigen dan aplikasinya bagian 3. Apabila ada pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke email atau tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.